Hai teman-teman, balik lagi sama aku Novi Jaria Fitriani dengan NPM A1C024064. Aku dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Program Studi Pendidikan Matematika. Hari ini aku mau ngebahas tentang konsep pendidikan merdeka belajar. Tungguin ya teman-teman. Nah, langsung saja kita masuk ke materi konsep merdeka belajar. Yang pertama, pengertian konsep merdeka belajar. Konsep merdeka belajar adalah kebijakan pendidikan di Indonesia yang diperkenalkan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, yaitu Nadiem Makarim, pada akhir tahun 2019. Tujuannya adalah memberikan kebebasan dan fleksibilitas dalam proses pembelajaran baik bagi siswa maupun guru, serta memberikan otonomi lebih besar kepada sekolah dan lembaga pendidikan. Beberapa prinsip utama merdeka belajar meliputi 1. Kebebasan bagi guru dan siswa. Guru diberi kebebasan untuk mengajar dengan metode yang sesuai dengan kebutuhan siswa. Sementara, siswa dapat belajar dengan lebih fleksibel dan kreatif tanpa terlalu dibebani oleh kurikulum yang kaku. 2. Penghapusan ujian nasional. Ujian nasional tidak lagi menjadi penentu kelulusan, digantikan dengan asesmen yang lebih berfokus pada penilaian kompetensi dasar, literasi, dan numerasi. 3. Fokus pada pembelajaran berbasis kompetensi. Pembelajaran difokuskan pada kemampuan siswa dalam berpikir kritis, kreatif, dan memecahkan masalah, bukan sekedar menghafal. Yang keempat, sekolah sebagai pusat inovasi. Diharapkan sekolah memiliki otonomi dalam mengelola kurikulum dan pembelajaran sesuai dengan kebutuhan lokal dan karakteristik siswa. Secara keseluruhan, konsep ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas pendidikan dengan memberikan ruang bagi kreativitas, inovasi, dan kemandirian baik bagi siswa, guru, maupun sekolah. Selanjutnya, untuk mendukung pelaksanaan konsep merdeka belajar, beberapa strategi diterapkan guna mewujudkan tujuan kebijakan ini. Strategi tersebut mencakup 1. Penyederhanaan kurikulum. Kurikulum dirancang lebih fleksibel dengan penekanan pada penguasaan kompetensi dasar, literasi, numerasi, serta karakter. Kurikulum ini memberi ruang bagi guru untuk menyesuaikan materi dengan kebutuhan lokal dan siswa. 2. Penilaian yang berbasis kompetensi. Ujian nasional atau sering disebut UN dihapuskan dan digantikan dengan asesmen nasional yang mencakup 3 komponen utama. 1. Asesmen kompetensi minimum (AKM), mengukur kemampuan literasi dan numerasi. Yang kedua, survei karakter, mengukur nilai-nilai karakter siswa seperti integritas, gotong royong, dan kemandirian. Yang ketiga, survei lingkungan belajar, menilai kondisi lingkungan sekolah dan bagaimana itu memengaruhi proses belajar mengajar. Selanjutnya 3. Peningkatan kualitas guru. Pelatihan dan pengembangan profesional guru menjadi fokus utama. Dengan menyediakan program pelatihan yang lebih relevan dan berbasis kebutuhan, guru didorong untuk menjadi fasilitator pembelajaran yang lebih adaptif dan inovatif. 3. Kebebasan dalam metode pengajaran. Guru memiliki kebebasan untuk memilih metode pengajaran yang sesuai dengan konteks kelas dan karakteristik siswa. Ini memberikan fleksibilitas dalam merancang pembelajaran yang lebih kontekstual, interaktif, dan kreatif. 5. Otonomi dan inovasi sekolah. Sekolah diberikan lebih banyak otonomi untuk mengelola kurikulum, sumber daya, dan pengembangan program-program pembelajaran sesuai dengan kebutuhan lokal. Inovasi dalam proses belajar mengajar diharapkan dapat muncul dari inisiatif sekolah. 6. Pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran. Teknologi dimanfaatkan sebagai alat untuk memperluas akses dan memperkaya pengalaman belajar. Sumber belajar digital diperkenalkan untuk mendukung pembelajaran yang lebih mandiri, seperti platform rumah belajar dan kampus merdeka untuk pendidikan tinggi. 7. Pemberdayaan sekolah di daerah tertinggal. Merdeka Belajar juga menargetkan pemberdayaan sekolah di daerah tertinggal dan pedesaan dengan memberikan bantuan dan pelatihan yang sesuai agar sekolah-sekolah ini dapat berkembang dan mengadopsi metode yang lebih efektif. 8. Kolaborasi dengan industri dan dunia kerja.
Untuk pendidikan vokasi dan perguruan tinggi, kolaborasi dengan industri dilakukan untuk menyelaraskan kurikulum dengan kebutuhan dunia kerja, sehingga lulusan memiliki keterampilan yang relevan dan siap terjun ke dunia profesional. Dengan strategi-strategi tersebut, Merdeka Belajar berupaya meningkatkan kualitas pendidikan Indonesia dengan lebih menekankan pada kreativitas, inovasi, dan pengembangan karakter siswa serta guru. Nah, konsep Merdeka Belajar bertujuan untuk menciptakan ekosistem pendidikan yang lebih fleksibel, personal, dan berorientasi pada kebutuhan serta potensi peserta didik. Ini berarti menggeser paradigma dari pendekatan pendidikan yang seragam dan kaku menuju model yang lebih adaptif, inklusif, dan memperdayakan semua pihak dalam proses belajar mengajar. Berikut adalah beberapa elemen kunci dari konsep Merdeka Belajar. 1. Kebebasan dalam pembelajaran. Siswa diberikan kebebasan untuk belajar sesuai dengan kemampuan, minat, dan bakat mereka. Pembelajaran diharapkan lebih bermakna, relevan, dan berpusat pada siswa. Ini juga melibatkan pemahaman bahwa setiap anak memiliki keunikan dan kecepatan belajar yang berbeda. 2. Pemberdayaan guru. Guru memiliki peran yang lebih besar sebagai fasilitator pembelajaran, bukan hanya sebagai penyampai materi. Mereka diberi kebebasan dalam menentukan metode pengajaran yang sesuai dengan konteks kelas, kondisi siswa, dan karakteristik daerah. Hal ini memungkinkan guru untuk lebih kreatif dan inovatif dalam mengembangkan proses pembelajaran. 3. Penghapusan ujian nasional sebagai penentu kelulusan. Kelulusan siswa tidak lagi ditentukan oleh ujian nasional atau UN. Ujian yang bersifat standar nasional digantikan oleh asesmen yang berfokus pada pengembangan kemampuan dasar siswa, khususnya literasi dan numerasi. Evaluasi lebih mengedepankan kemampuan berpikir kritis, pemecahan masalah, dan kecakapan hidup. 4. Fleksibilitas kurikulum. Kurikulum didesain lebih fleksibel untuk memberikan ruang bagi pengembangan kreativitas dan inovasi, baik dari sisi guru maupun siswa. Kurikulum yang lebih sederhana ini menekankan pada penguasaan kompetensi dasar serta pengembangan karakter siswa, tidak hanya berfokus pada materi akademis. 5. Asesmen berbasis kompetensi. Alih-alih hanya mengukur hasil akhir, asesmen dilakukan untuk mengetahui kompetensi yang lebih dikuasai siswa selama proses pembelajaran. Pendekatan ini memungkinkan evaluasi yang lebih menyeluruh terhadap kemampuan siswa, baik dalam bidang akademis maupun pengembangan karakter dan keterampilan. 6. Otonomi sekolah. Sekolah diberikan kebebasan untuk merancang dan mengimplementasikan kurikulum sesuai dengan kebutuhan siswa dan masyarakat sekitar. Hal ini diharapkan dapat menumbuhkan inovasi dari tingkat sekolah sehingga lebih relevan dengan konteks lokal. 7. Kolaborasi dan partisipasi. Konsep ini mendorong kolaborasi antara berbagai pihak, termasuk guru, siswa, orang tua, masyarakat, dan industri. Ini menciptakan lingkungan pendidikan yang lebih inklusif, di mana setiap pihak berperan aktif dalam mendukung proses pendidikan dan pengembangan siswa. 8. Pembelajaran sepanjang hayat. Merdeka Belajar juga mendukung gagasan bahwa 8. Pembelajaran sepanjang hayat. Merdeka Belajar juga mendukung gagasan bahwa pendidikan tidak berhenti di sekolah formal, melainkan harus terus berlangsung sepanjang hidup seseorang. Ini mengedepankan pentingnya pembelajaran yang berkelanjutan, keterampilan adaptif, dan pengembangan diri secara mandiri. Nah, secara keseluruhan, konsep Merdeka Belajar bertujuan untuk membebaskan siswa, guru, dan industri pendidikan dari batasan-batasan yang menghambat kreativitas dan inovasi, serta mendorong partisipasi aktif dalam membentuk proses pendidikan yang lebih inklusif dan relevan bagi semua. Selanjutnya, komponen Merdeka Belajar terdiri dari beberapa elemen utama yang mendukung implementasi kebijakan ini dalam proses pendidikan di Indonesia. Berikut adalah komponen-komponen inti dari Merdeka Belajar. 1. Asesmen nasional. Komponen ini menggantikan ujian nasional dengan pendekatan evaluasi yang lebih
komprehensif dan relevan. Asesmen nasional terdiri dari 3 bagian utama. 1. Asesmen kompetensi minimum, mengukur kemampuan literasi dan membaca dan numerasi sebagai dasar kompetensi. 3. Survei karakter, menilai pengembangan karakter siswa termasuk nilai-nilai seperti gotong royong, integritas, dan kemandirian. 3. Survei lingkungan belajar, menilai kondisi lingkungan belajar di sekolah termasuk dukungan sosial dan fasilitas yang dapat mempengaruhi hasil belajar. Yang kedua, kurikulum yang fleksibel. Kurikulum disederhanakan dan dibuat lebih fleksibel untuk memungkinkan penyesuaian dengan kebutuhan dan konteks lokal. Fokusnya pada kompetensi dasar literasi dan numerasi, serta pengembangan karakter dan keterampilan hidup. Guru diberikan keleluasaan untuk mengembangkan metode pengajaran yang sesuai dengan kebutuhan siswa. 3. Pembelajaran berbasis proyek. Pembelajaran berbasis proyek mendorong siswa untuk terlibat aktif dalam proses belajar melalui proyek yang menekankan pada pemecahan masalah nyata. Ini mengembangkan keterampilan berpikir kritis, kolaborasi, dan kreativitas. Keempat, otonomi guru dan sekolah. Guru dan sekolah diberi lebih banyak kebebasan untuk merancang dan melaksanakan pembelajaran. Sekolah dapat mengembangkan kurikulum yang lebih relevan dengan kebutuhan lokal, sementara guru diberi ruang untuk berinovasi dalam metode pengajaran dan evaluasi. 5. Sekolah penggerak. Sekolah penggerak adalah inisiatif untuk mendorong transformasi pendidikan melalui sekolah-sekolah yang dipilih sebagai pelopor perubahan. Sekolah ini akan mendapatkan pelatihan, pendampingan, dan sumber daya untuk menjadi model bagi sekolah lain dalam menerapkan konsep merdeka belajar. 6. Guru penggerak. Guru penggerak adalah program pengembangan kapasitas guru yang dirancang untuk melahirkan pemimpin pembelajaran. Guru-guru ini berperan sebagai agen perubahan di sekolah masing-masing, membawa inovasi dan praktik terbaik dalam pembelajaran. 7. Pembelajaran berbasis teknologi. Teknologi digunakan untuk mendukung pembelajaran yang lebih mandiri dan inklusif. Platform digital seperti rumah belajar menyediakan akses terhadap materi-materi pembelajaran, terutama bagi siswa yang berada di daerah terpencil atau sulit dijangkau. 8. Kampus Merdeka. Di tingkat pendidikan tinggi, Kampus Merdeka memberikan kesempatan bagi mahasiswa untuk belajar di luar jurusan selama maksimal 3 semester. Mahasiswa bisa mengambil kuliah atau magang di luar kampus untuk mendapatkan pengalaman yang lebih luas dan relevan dengan dunia kerja. 9. Peningkatan kualitas guru. Peningkatan kompetensi guru menjadi prioritas dengan pelatihan yang disesuaikan dengan kebutuhan nyata di lapangan. Guru didorong untuk terus belajar dan berinovasi agar mampu mendukung pembelajaran yang efektif dan relevan bagi siswa. 10. Pembelajaran sepanjang hayat. Konsep Merdeka Belajar juga menekankan pentingnya pembelajaran yang berkelanjutan. Tidak hanya di lingkungan formal sekolah, pembelajaran sepanjang hayat memberikan ruang bagi individu untuk terus mengembangkan keterampilan dan pengetahuan sepanjang hidup. Nah, komponen-komponen ini dirancang untuk mendukung terciptanya ekosistem pendidikan yang lebih inklusif, adaptif, dan relevan dengan perkembangan zaman, sehingga dapat mendorong kemajuan pendidikan Indonesia secara keseluruhan. Selanjutnya yaitu kebijakan Merdeka Belajar memiliki kelebihan dan kekurangan yang memengaruhi pelaksanaan serta hasil yang diharapkan. Berikut adalah beberapa kelebihan dan kekurangan dari konsep ini. Yang pertama, kita akan membahas tentang kelebihan. Kebebasan bagi guru dan siswa. Guru memiliki fleksibilitas dalam menentukan metode pembelajaran yang paling sesuai dengan kondisi kelas dan kebutuhan siswa. Hal ini mendorong kreativitas guru dalam proses belajar mengajar. Kedua, siswa diberikan ruang untuk belajar sesuai dengan minat, bakat, dan kecepatan mereka sendiri. Ini memungkinkan pengalaman belajar yang lebih profesional dan bermakna. 3. Pembelajaran berbasis kompetensi. Fokus pada pengembangan kompetensi dasar seperti literasi dan numerasi membantu memastikan siswa memiliki kemampuan penting yang diperlukan untuk masa depan. 5. Penilaian lebih berorientasi pada kemampuan berpikir kritis, pemecahan masalah, dan pengembangan karakter, bukan sekedar kemampuan menghafal. 6. Mendorong inovasi di sekolah. Sekolah diberi otonomi untuk mengembangkan kurikulum dan metode pembelajaran yang lebih sesuai dengan kebutuhan lokal.
Hal ini mendorong inovasi dari sekolah dan guru untuk menciptakan program yang lebih relevan. 7. Penghapusan ujian nasional. Menghilangkan ujian nasional sebagai penentu kelulusan mengurangi stres dan tekanan pada siswa. Asesmen nasional yang menggantikan UN lebih fokus pada kemampuan dan kompetensi, serta lebih representatif dalam menilai perkembangan siswa. 8. Penggunaan teknologi. Pemanfaatan teknologi seperti platform pembelajaran daring memungkinkan akses pendidikan yang lebih luas dan fleksibel, terutama bagi siswa di daerah terpencil. Teknologi juga mendukung pembelajaran mandiri dan memperkaya sumber daya belajar. 9. Peningkatan kualitas guru. Program guru penggerak dan pelatihan-pelatihan lainnya membantu meningkatkan kapasitas guru untuk menjadi fasilitator yang lebih efektif dalam pembelajaran, memperbaiki kualitas pendidikan di berbagai tingkat. Selanjutnya yaitu kekurangan. Yang pertama, kesenjangan infrastruktur. Di beberapa daerah, terutama daerah terpencil, akses terhadap teknologi dan sumber daya pendidikan masih terbatas. Kurangnya infrastruktur seperti jaringan internet dan perangkat digital membuat penerapan Merdeka Belajar kurang optimal di wilayah ini. Kedua, kesiapan guru. Tidak semua guru siap dengan fleksibilitas yang ditawarkan oleh Merdeka Belajar. Sebagian guru mungkin masih kesulitan mengubah metode pengajaran mereka menjadi lebih kreatif dan inovatif, terutama mereka yang sudah terbiasa dengan metode konvensional. 3. Perbedaan kualitas implementasi. Kebebasan yang diberikan kepada sekolah dan guru dalam menentukan kurikulum dan metode pengajaran bisa menghasilkan kualitas pendidikan yang bervariasi antar sekolah. Sekolah-sekolah dengan sumber daya yang lebih terbatas mungkin akan tertinggal dalam hal inovasi dan pengembangan. 4. Kendala dalam asesmen nasional. Meskipun asesmen nasional berusaha menggantikan ujian nasional dengan fokus pada kompetensi, pelaksanaannya memerlukan kesiapan teknis yang memadai, baik dari segi infrastruktur maupun kualitas pelaksanaan. Ada potensi ketimpangan jika sekolah-sekolah tidak siap secara teknologi maupun manajemen. 5. Pemahaman masyarakat yang belum merata. Konsep Merdeka Belajar masih kurang dipahami oleh sebagian masyarakat, termasuk orang tua. Mereka mungkin kebingungan dengan perubahan sistem, terutama terkait penghapusan ujian nasional dan fleksibilitas pembelajaran yang ditawarkan. 6. Potensi beban tambahan untuk guru. Kebebasan dalam merancang pembelajaran dapat menjadi tantangan bagi beberapa guru yang harus melakukan lebih banyak persiapan untuk menyesuaikan metode pembelajaran sesuai dengan konteks dan karakter siswa, yang dapat meningkatkan beban kerja guru. Kita masuk ke kesimpulan. Merdeka Belajar menawarkan banyak potensi positif dalam meningkatkan kualitas pendidikan dengan pendekatan yang lebih fleksibel dan berbasis kompetensi. Namun, tantangan dalam penerapannya terutama terkait kesiapan infrastruktur, pelatihan guru, dan kesenjangan kualitas di berbagai wilayah perlu mendapatkan perhatian serius agar program ini bisa berjalan lebih efektif dan merata di seluruh Indonesia. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan tentang materi kali ini. Dan jangan lupa kepada teman-teman untuk mengisi Google Form yang ada di deskripsi. Dan jangan lupa like, comment, dan share. Dan sampai jumpa di materi selanjutnya. Dadah!